Dewi Sartika dibesarkan oleh seorang priayi kelas bangsawan Sunda, yaitu Raden Somanegara. Ibunya juga merupakan perempuan Sunda yang bernama Nyi Raden Ayu Rajapernas. Kedua orang tua Dewi Sartika juga merupakan pejuang Indonesia yang menentang pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya mereka mendapat hukuman keras dari pemerintah Hindia Belanda, diasingkan ke Ternate dan terpisah dari Dewi Sartika. Setelah kedua orang tua Dewi Sartika meninggal, dia diasuh oleh pamannya yang merupakan kakak kandung dari ibundanya yang bernama Arya. Dia merupakan seorang patih di Cicalengka. Dari sang paman, Dewi Sartika mendapatkan ilmu pengetahuannya terkait adat budaya Sunda. Selain itu, seorang asisten residen berkebangsaan Belanda juga mengajarkan Dewi Sartika tentang budaya dan adat bangsa Barat. Kedua orang tua Sartika sebenarnya sudah mengenalkan tentang pendidikan sedari kecil, meskipun hal tersebut bertentangan bagi seorang perempuan. Dewi Sartika mengenyam pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Minat Dewi Sartika terhadap dunia pendidikan sudah terlihat sejak masih anak-anak. Dia seringkali bermain guru-guruan dengan anak seusianya. Karena mahir membaca dan menulis, Dewi Sartika sering berperan sebagai guru. Dia mengaplikasikan kemampuannya dengan mengajarkan anak-anak di sekitarnya, khususnya anak perempuan pribumi. Dewi Sartika juga memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Menginjak usia remaja, Dewi Sartika mulai mengajarkan baca dan tulis kepada warga sekitar. Hal inilah yang menjadi cikal bakal Dewi Sartika agar anak-anak perempuan memperoleh pendidikan yang sama. Pada tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah. Hal ini juga mendapatkan dukungan dari kakeknya Raden Agung A. Martanegara dan seorang inspektur kantor pengajaran Den Hamer. Dewi Sartika berhasil mendirikan sebuah sekolah untuk kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri. Ketika pertama kali dibuka, Sekolah Istri hanya memiliki 20 murid wanita. Di sekolah itu, para wanita tidak hanya sekedar belajar membaca, menulis, dan berhitung, mereka juga belajar menjahit, merenda, dan belajar agama. 2 tahun setelah mendirikan sekolah istri, tepatnya pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan salah seorang guru di sekolah Karang Pamulang, yang menjadi sekolah latihan guru. Kesamaan visi dan misi di antara mereka berdua menambah semangat Dewi Sartika. Sekolah istri hanya memiliki 2 ruang kelas. Jumlah wanita yang ingin bersekolah terus meningkat. Alhasil, ruang kelas ditambah dengan meminjam sebagian ruang kepatihan Bandung. Namun masyarakat yang mendaftar terus bertambah setiap harinya. Karena ruang kepatihan Bandung yang dipinjam sudah tidak cukup lagi, sekolah dipindahkan. Sekolah keutamaan istri yang telah dibuka memiliki beberapa perbedaan dari sebelumnya. Para wanita tidak hanya diajarkan keterampilan seperti menjahit saja, namun dididik untuk menjadi istri. Gadis-gadis yang nantinya akan menjadi istri mendapat pelajaran bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, mandiri, dan terampil. 2 tahun setelah pendidikan sekolah keutamaan istri, perempuan-perempuan di tanah Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika mulai berani mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan. Hingga pada tahun 1912, jumlah sekolah istri mencapai 9 sekolah. Tidak hanya itu, banyak sekolah perempuan di Sunda memunculkan kembali ide untuk mendirikan organisasi. Pada tahun 1913, berdiri organisasi keutamaan istri yang bertujuan untuk menaungi sekolah-sekolah yang telah didirikan di Tasikmalaya. Organisasi ini sengaja dibentuk guna menyatukan sistem pembelajaran dari sekolah-sekolah yang telah dibangun Dewi Sartika.
Sekolah Keutamaan Istri kembali berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Perempuan. Pada masa itu, seperempat wilayah Jawa Barat telah berdiri Sekolah Keutamaan Perempuan. Seorang wanita bernama Encik Ramasaleh terinspirasi oleh Dewi Sartika. Dia juga mendirikan sekolah di wilayah Bukit Tinggi. Pada tahun 1929, Sekolah Keutamaan Perempuan berubah nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Bahkan, pemerintah Hindia Belanda memberikan apresiasi dengan membangunkan sebuah gedung sekolah baru yang lebih besar dari sebelumnya. Dewi Sartika juga ikut banting tulang untuk membayar pengeluaran operasional sekolah. Dia tidak pernah mengeluh dan merasa terobati saat melihat kaumnya bisa memperoleh pendidikan. Dewi Sartika hidup bersama warga dan pejuang di Sunda saat memasuki usia senja. Pada tahun 1947, Belanda kembali melakukan serangan agresi militer. Dewi Sartika bersama seluruh rakyat pribumi dan pejuang lainnya ikut melawan untuk membela tanah air. Seluruh penduduk kemudian mengungsi untuk mempertahankan Indonesia. Saat berada di pengungsian, pada tanggal 11 September tahun 1947, Dewi Sartika menghembuskan napas terakhirnya di Tasikmalaya. Karena masih dalam situasi perang, pemakaman dan upacara dilakukan secara sederhana. Pemakaman Cigagadon yang ada di Desa Rahayu, Kecamatan Cineam adalah makam dari Dewi Sartika. Usai setelah perang agresi militer sekitar tahun 1950, makam Dewi Sartika dipindahkan ke Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Sesuai SK Presiden RI nomor 152 tahun 1966, Dewi Sartika mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1966.